Hari ini kita akan membahas tentang iPhone yang sangat legendaris ya. Salah satu iPhone yang paling berkesan menurut saya. Sebuah iPhone yang dikeluarkan di tahun 2014 September. Kala itu cukup mengguncang dunia karena pertama kalinya dia akhirnya mengeluarkan versi Plus alias versi besar untuk menandingi tren ponsel Android saat itu. Masih memakai 1 GB RAM dan Apple A8 yang sudah cukup lama. Tapi apakah iPhone ini masih layak untuk kamu pakai di tahun 2020? Terlebih karena tampilannya masih cukup keren. Tapi apakah performanya cukup? Inilah iPhone 6 Plus di tahun 2020. iPhone selalu dikenal dengan desain yang cakep, dengan build quality yang jempolan. Dan iPhone 6 Plus adalah salah satu yang menunjukkan hal itu. Di zamannya, iPhone 6 Plus merupakan salah satu pionir yang mempopulerkan desain unibody dengan sistem antena yang di samping di sisi-sisi aluminiumnya. Build quality-nya sendiri masih sangat bagus, solid banget, tactile banget, tombol-tombolnya empuk, nggak ada yang keras, khas flagship banget. Mungkin desainnya aja yang agak outdated ya, bezelnya tebel, terus agak bongsor juga bentukannya. Di universe smartphone Apple itu tidak terlalu kelihatan kuno lah. Apalagi kalau kamu ngebandinginnya itu sama iPhone 7, iPhone 8, ya 7 Plus, 6S Plus. Masih terasa cukup oke lah. Mungkin sih saya berharapnya dapat yang hitam ya, yang space gray, karena saya favorit banget warna space gray. Cuman sayangnya ini saya dapat warna gold. Goldnya sih bagus, cuman karena depannya putih, bezelnya emang kelihatan ya. Jadi frame layarnya itu tebel, jadi kelihatan. Tapi secara umum Apple dari dulu selalu membuat desain yang simetris, cakep, rapih, dan nggak neko-neko gitu ya. Bener-bener di tangan itu enak banget digenggam. Dan overall saya nggak ada kendala yang berarti sama desainnya 6 Plus. Memiliki bentang layar yang cukup besar di zamannya, yakni 5,5 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080. Di tahun 2015 saya pernah memakai iPhone 6 Plus juga. Saat itu saya cukup kerepotan dengan ukurannya yang besar banget untuk standar saat itu. Tapi untuk standar sekarang sih banyak ponsel yang udah 6 inci, 6,5 inci dan sebagainya. Kayaknya udah cukup biasa aja memegang layar sebesar ini. Tapi untuk kualitasnya masih patut saya acungi jempol. Karena kualitas iPhone layarnya dari dulu tuh bagus banget. Viewing angle-nya bagus, reproduksi warnanya bagus. Meskipun dia ini layarnya IPS, tapi kualitas IPS-nya ini memiliki black level yang cukup dalam. Artinya nggak kelihatan pudar warna hitamnya. Pekat banget warnanya. Dilihat di bawah terik matahari pun juga masih cukup jelas. Secara umum kualitas layarnya juga masih sangat bagus, flagship grade untuk meskipun untuk tahun 2020 ya. Apple iPhone 6 Plus dilengkapi dengan Apple A8 dengan fabrikasi 20 nanometer, dual core 1,4 GHz, memiliki RAM 1 GB. Apa itu? RAM kecil banget ya. Storage-nya 16, 64 atau 128 GB. Dan varian yang saya punya ini adalah 128 GB. Untuk standar sekarang terdengar cupu banget ya. Tapi apakah sejelek itu? Di zamannya iPhone 6 Plus merupakan salah satu smartphone dengan performa tertinggi di dunia ponsel ya. Untuk standar sekarang masih bisa bersaing dengan smartphone kelas menengah ke bawah ya. Untuk Antutu benchmarknya sendiri kurang lebih di 90-an ribu atau 100 ribu, nyaris 100 ribu. Dan ini pun ya untuk standar sekarang masih cukup bagus performanya. Untuk harian juga nggak terlalu terasa ngelap, meskipun ya umurnya sudah terasa. Tapi untuk dibandingkan dengan smartphone Android yang ekivalen dengan zamannya, misalnya misalnya Galaxy S6 ataupun Galaxy S7, performa dari iPhone 6 Plus ini sebenarnya masih cukup bisa diandalkan untuk kegiatan sehari-hari. Multitaskingnya pun juga surprisingly lancar dengan 1 GB RAM doang ya. Apalagi dengan prosesor dual core ya. Sekarang udah quad core, udah octa core, berapa core ya. Sekarang
Tidak ada kendala yang berarti, meskipun memang kalau kamu bandingkan secara langsung ya dengan iPhone baru, apalagi saya pemakai iPhone generasi yang cukup baru ya, performanya emang beda gitu. Tapi ya untuk kamu yang nggak terlalu ngegame atau untuk casual user, saya kira nggak ada masalah karena Apple cukup mampu menjaga performa iPhone dengan baik, sehingga animasinya itu terasa smooth dan tidak terlihat patah-patah, tidak seperti di Android. Ponsel Android kalau udah lama kan kerasa patah ya animasinya, sedangkan iPhone ini bagusnya dia tetap kerasa smooth dan enak gitu dipakai. Meskipun kekurangannya yang terasa adalah jelas karena prosesornya lama, mungkin kecepatan eksekusi aplikasinya itu nggak terlalu cepat. Jadi mungkin di titik itu terasa kalau ponsel ini memang udah agak lawas. Pengalaman menggunakan iOS terakhir di iPhone 6 Plus pun juga terasa cukup lancar, tidak ada kendala yang berarti. Hanya saja memang ya itu tadi, karena faktor prosesornya yang udah lama, eksekusi aplikasinya mungkin sedikit lebih lama gitu. Tapi secara umum tidak ada kendala. Menggunakan iOS ini juga masih asik banget, enak dipakai. Hanya saja di versi ini sepertinya belum dark mode ya, belum support dark mode. Dan mungkin beberapa fitur-fitur terbaru dari iOS yang sekarang sih tidak ada ya di iPhone 6 Plus. Tapi secara umum semua aplikasi yang ada di App Store juga tidak ada yang bermasalah ya. Artinya dukungan aplikasinya juga masih full support. Jadi kukira untuk kamu yang memang tidak terlalu memikirkan update OS, 6 Plus sih masih cukup fine dipakai. Oke, spesifikasi kameranya juga terdengar cukup sederhana di zamannya. Apalagi iPhone memang terkenal selalu memakai kamera dengan megapiksel yang kecil tapi kualitasnya besar. iPhone 6 Plus hanya memakai kamera dengan resolusi 8 megapiksel. 8 megapiksel terdengar kecil banget bukan? Dan dia bisa merekam Full HD, belum sampai 4K ya, itu baru di 6S. Kalau di 6 Plus itu masih Full HD tapi bisa 60 fps. Jadi untuk kamu yang pengen merekam video smooth masih bisa. Dia memiliki OIS di versi 6 Plus ini, dia memiliki Optical Image Stabilization. Untuk setup kameranya dia juga single kamera, iyalah tahun 2014 ya, nggak ada kamera ganda. Untuk hasilnya sendiri, saya kira masih cukup mencengangkan ya. Menurut saya masih bagus banget hasilnya. Kualitas iPhone dari dulu tuh memang sudah dijadiin tools untuk fotografi mobile. Bahkan generasi 6 Plus pun yang masih memakai 8 megapiksel, dia mampu menghasilkan hasil foto yang tajam, cukup minim noise di kondisi daylight. Dynamic range-nya juga top notch banget. Dari dulu iPhone dynamic range-nya selalu bagus. Untuk video juga bagus banget sih menurut saya, apalagi kalau kamu memang dapat unit yang bagus ya. Ini terlepas dari nggak ada masalah-masalah eksternal seperti lensanya baret atau dan sebagainya gitu, nggak ada masalah dengan hardware-nya, apalagi kan ponsel lama. Hasilnya sendiri masih cukup bagus dan bisa diandalkan. Stabilisasinya juga masih oke banget ya, jangan dibandingkan dengan Super Steady-nya Samsung ya, itu kan beda generasi gitu. Tapi secara umum hasilnya masih bagus banget. Oke, tes menggunakan iPhone 6 Plus di resolusi Full HD ini, Full HD 30 fps. Fokusnya bagus sih, cepat kepindahan fokusnya. Kita coba tes stabilisasi sederhana ya. Di sini. Oke, sambil jalan. Kita masuk ke ruangan yang agak gelap. Ini mendung banget sih hari ini. Mendung banget. Ini sekitar jam 3 kayaknya.
Oke, gitu aja ya tesnya. Lakukan panggilan ke nomor ini atau nomor Anda dalam masa tanggap. Nomor Anda dalam masa tanggap. Dilengkapi dengan baterai yang cukup kecil untuk standar sekarang, tapi di zamannya termasuk iPhone yang sangat hemat baterai. Kapasitasnya 2915 mAh. Untuk standar sekarang sih biasa aja memang. Tapi karena saya memiliki iPhone ini, saya beli dengan baterai health yang masih 92%, artinya 90% ke atas. Artinya performanya masih cukup sama dengan kondisi barunya. Sebenarnya saya rasa baterainya masih cukup awet ya. Kurang lebih saya dapat 4 jam atau 5 jam screen on time. Dan ini masih cukup linear dengan 6 Plus yang saya pakai di tahun 2015. Ini beda unit ya. Menurutku untuk pemakaian normal, untuk sosmed dan pemakaian casual harian, kukira masih cukup bisa melewati 1 hari kerja. Jadi apakah masih worth it memakai iPhone 6 Plus di tahun 2020? Kalau menurut saya sih tergantung. Untuk dipakai casual doang, untuk sehari-hari, untuk sosmed, untuk aktivitas yang khususnya non-gaming atau non-intensif, sebenarnya iPhone 6 Plus masih oke dipakai sehari-hari. Tapi ada beberapa catatan, misalnya baterai yang tergantung unit bekas yang kamu pakai ya, karena kemungkinan nggak ada lagi ya unit yang baru. Jadi kalau bekas, terutama baterainya, kondisi baterainya biasanya udah nggak prima lagi dan kemungkinan kamu harus ganti baterainya. Terus kemudian layarnya yang mungkin kalau kondisi bekas harus kamu pastiin dulu kenormalan layarnya. Untuk lain-lain sebenarnya oke, performa secara umum juga oke. Kameranya bagus, terus kemudian ya masih cukup keren juga dipakai. Ya tergantung persepsi kamu sih, apalagi kalau misalnya kamu butuh HP kedua misalnya, boleh juga dijadikan alternatif. Yang pasti sih kalau dijadikan HP utama mungkin lebih ke baterai yang saya perhatiin. Ya sekian, itu aja ulasan dari saya. Semoga membantu kamu dalam menentukan apakah iPhone 6 Plus masih cukup worth it dipakai atau tidak. Kalau kamu pemakai 6 Plus di tahun 2020, silahkan komen di bawah, tinggalkan pesan dan kesan kamu. Terima kasih sudah menonton.